suci bulan yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lastri. Kepada Ibu disilakan. Selamat sore, Shalom. Shalom. Dengan bersyukur kita membangun persekutuan di sore ini, dan kita percaya dengan Tuhan kita akan berjalan memasuki bulan ke-8 di tahun 2024 ini. Saya jemput kita semua berdiri. Ya, kita menyanyi haleluya, haleluya. 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 Dengan bersyukur kami datang kepadamu dalam persekutuan keluarga besar sektor 3 yang kami bangun pada sore hari ini. Dalam kehidupan keluarga hambamu Penatua Bapak Pit Berhitu. Karenanya kami mendasari syukur ini mengakhiri bulan ke-7 tahun 2024 dan berharap bersama dengan Tuhan memasuki bulan ke-8. Dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta Semesta, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat dunia ini, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kami semua. Amin. Kita melakukan bersama Idul Jemaat 64. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, petunjuk arah supaya kami tidak menyimpang dari jalan. Selalu kami rindukan, bahkan selalu kami butuhkan, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Seperti saat ini juga, kami membuka hati kami untuk firman kebenaran ini, mendiaminya. Dan kami mau berkomitmen
dan menjalaninya dalam kesetiaan, menyatakan kebenaran secara real dalam hidup kami sehari-hari. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Roma 16 ayat 8 sampai 11. Roma 16 ayat 8 sampai 11. Materi yang ditetapkan oleh SDGPM. Kita akan membaca bersama ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk di rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Dari hari Senin sampai hari Rabu ini masih bacaannya di satu perikop yang sama. Saat ini saya mengajak kita berkontribusi di dalam perenungan firman Tuhan ini dengan dipandu beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang kita baca? Itu dulu. Bapak Ibu bisa renungkan apa yang kita baca ini. Kita sedang membaca apa? Sedang membaca Alkitab. Oke. Yang lain? Bukan novel. Bukan dongeng. Ya. Benar sekali. Kita sedang membaca Alkitab. Yang lain kita sedang apa nih? Apa yang kita baca? Firman. Ya, kita isinya firman Tuhan. Ada lagi? Ya, itu. Memberikan salam. Bacaan tentang memberikan salam. Oke. Ada lagi? Yang kita baca Alkitab, yang isinya firman Tuhan, lalu tentang memberikan salam. Ada lain lagi? Apa yang kita baca? Masa itu saja? Bacaan ini beda dengan kalau kita baca Kejadian, toh. Bacaan ini beda ketika kita membaca Matius yang sama. Apa yang kita baca? Surat. Nah, surat. Baru ada pertanyaan berikut. Siapa yang surat? Paulus. Ada pertanyaan berikut. Siapa itu Paulus? Seorang Injil yang sangat hebat. Seorang pemberita Injil yang sangat hebat. Baru tadi Ibu Umi pun jawaban isinya adalah salam. Oke. Adakah pelajaran dari bacaan ini? Pelajaran apa yang dapat kita simak? Ya? Tahan uji. Maksudnya bagaimana?
bisa memberi keterangan sedikit di sini kepada kawan-kawannya. Paulus kasih keterangan sedikit-sedikit. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Salam kepada Stakis yang kukasihi. Sedikit tapi ada keterangan. Salam kepada orang-orang atau teman-teman sekerja. Salam memberikan hormat kepada teman-teman sekerja. Memberikan salam, memberikan hormat, memberi penghargaan. Sapaan, salam, hormat, sapaan, memberi penghargaan, memberi perhatian. Kalau beta lihat Bapak Jack, beta ingat ini. Kalau beta lihat Ibu Ice, beta ingat ini. Kalau Paulus lihat Urbanus, dia ingat ini. Apa itu? Tadi kan isinya apa? Perhatian, penghargaan, ya? Bilang penguatan. Pendampingan dan penguatan. Pendampingan dan penguatan. Pendampingan dan penguatan. Ada lagi yang lain? Lewat salam itu Paulus lebih mengingatkan teman-temannya untuk sehat di sepikir dalam tugas. Melalui salam, Paulus mengingatkan teman-teman untuk tetap sehati sepikir dalam tugas. Masih adakah perbendaharaan habis? Setiap orang dengan ciri yang khas, yang ada yang sama. Kalau kita lihat Bapak Kaki pasti ada sesuatu yang ada di orang lain. Kalau lihat Majois ada sesuatu yang ada di orang lain. Khas. Orang memiliki kekhasannya masing-masing. Dan itu unik di dalam pertalian, dalam kerjasama yang dibangun. Unik dalam kerjasama yang dibangun. Nah, kita ini juga beda-beda pribadi kan di sektor 3 ini. Ya? Kalau lihat Ibu Weli, pribadinya begini. Ibu Omi, begini. Pali, begini. Kita tidak membandingkan ini baik, ini yang baik, bukan itu. Tetapi ciri setiap orang itu berbeda dan dari situ kita melihat Allah luar biasa. Adik kakak sama. Bukan soal fisik. Ada yang gemuk, terus ada yang kurus. Oh, yang satu ikut papa pemuka, yang satu ikut mama pemuka. Itu fisik. Tetapi kepribadiannya berbeda. Dan itu unik. Lalu orang bilang ini, oh ini dia. Oh yang ini diam-diam, oh paling bagus. Tapi kalau yang suka ngomong kurang bagus, kan itu persepsi manusia. Yang suka ngomong, yang lincah dengan yang diam itu sama-sama bagus. Hah? Coba kalau semua diam begitu. Duduk bertamu ya, selamat pagi ya, mari duduk, diam. Ya ini mau jadi apa dunia ini? Hah? Tapi kalau semua juga ngomong, yang satu ngomong lagi belum selesai, ngomong semua rame, yang ada yang diam. Itu juga jadi heboh. Jadi ciri-ciri kepribadian seseorang itu unik untuk diajak sebagai ikatan satu persekutuan dengan tujuan pelayanan. Itu yang Bapak kita bilang.
Jadi luar biasa ya. Berikut, pertanyaan berikut, pesan apa? Memang mungkin secara implisit sudah. Pesan apa yang dapat kita? Bukan kesan. Kesan beda dengan pesan. Pesan itu ada sesuatu yang memiliki proyeksi ke depan. Pesannya apa? Biasanya kalau kita baca Alkitab salam gini, kita kan tidak terlalu memberi fokus, soalnya apalagi nama-nama orang yang tidak biasa di telinga dan di lidah kita ya. Kalau kita bilang Yakomina, Batseba, salam pare, Petrus, Etus, gitu kan biasa ya di telinga kita dan di mulut kita. Tapi kalau bilang begini, yang ku kasihi, ampliatus, ini amplifier, ampliatus, gitu kan? Stikus kah ini, stikus kah ini, stakis. Ya, itu nama-nama yang tidak biasa. Akhirnya kalau kita baca Alkitab, ya sudah kita baca, nah, kita pindah ke perikop yang lain karena kita merasa bahwa ya begitu saja, tidak ada sesuatu. Tapi coba kita lihat, ada sesuatu di sini yang disebut pesan apa yang kita dapatkan. Kita bilang tadi mungkin jawaban-jawaban itu ada yang implisit, tetapi mari dipertegas lagi. Pesan apa? Silakan. Kalau ketemu dengan orang harus memberi salam, itu pesan konkret dari Ibu Omi. Ibu Emi. Maaf Ibu ya. Oke. Apalagi dengan sesama pelayan. Tapi di sini semua ramah-ramah kan? Semua ramah-ramah ya. Dan semua ramah-ramah. Jadi Ibu, kalau Ya. terkait dengan surat Paulus ini yang di dalamnya substansi itu, dia berpesan bahwa sebagai rasul Paulus juga menghargai seluruh pelayanan di teman-temannya tentang rasul, karena walaupun bisa jauh di berbagai tempat, tapi bahasa surat dengan kata salam itu menjadi sebuah kekuatan pada dalam konteks pelayanan, karena itu menjadi perhatian bahwa oh, ternyata dalam konteks kebersamaan pelayanan kita tidak boleh saling melupakan satu dengan yang lain. Iya. Iya itu. Oke Bapak Pit. Walaupun jauh, Paulus sebutkan tanda bahwa Paulus ingat dong pun kerja lai, ingat pertalian, dan memberi juga semangat. Konteks waktu itu kan menderita sekali para pelayan ini ya. Jadi kalau salam disampaikan, itu kayak penguatan luar biasa gitu. Beda dengan konteks kita sekarang kan. Pelayanan pakai mobil, apalagi di kota gitu ya. Kemana-mana kalau keluar daerah, katong punya transportasi yang bagus, mau ke Jakarta kemana ada naik pesawat. Fasilitasnya bagus. Kondisi sosial juga bagus. Ya, kita beribadah tanpa ada beban berpikir bahwa orang akan mengapakan kita gitu. Tapi dulu dalam zaman Rasul Paulus ini benar-benar terancam karena mereka disebut sebagai golongan penyesat, pemberontak karena mengikut Yesus. Dalam kondisi terintimidasi seperti itu, mereka kalau menyebutkan salam, Rasul yang besar ini kasih salam beta biar beta kecil gitu. Penting sekali artinya gitu.
Paulus ingat beta sebut beta nama lain gitu. Ada lagu di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Beda kan kalau orang tua berdoa, ya Tuhan saya mendoakan ketiga anak saya, tapi tidak menyebut nama. Beda dengan anak nomor 1 nama siapa, 2 kan 1 dengan 2 beda, 3 juga beda. Disebutkan dengan cirinya anakku begini. Sama dengan salam Paulus dengan keterangan singkat tetapi sangat penting artinya. Lagi siapa yang mau bilang sesuatu, pesan? Yang tadi dibilang Bapak Pit itu pesan penguatan dengan diberikan salam itu kita kayak menerima penguatan baru gitu. Jadi tidak merasa sendiri. Bisa saja orang-orang ini terpencil di suatu tempat sendiri, bekerja di situ, tapi salam ini mengingatkan, beta sendiri, ada yang lain juga. Di tempat lain dalam perjuangan yang sama. Ya, terima kasih Ibu. Kalau betul melihat di sini salam itu sudah dikatakan oleh penatua, kita tambah saja artinya ada satu keterikatan batin antara satu persekutuan pelayanan yang dibangun sehingga lewat salam itu mau mengingatkan mereka untuk selalu dan senantiasa punya persaudaraan itu, punya kasih itu, saling melengkapi, saling menguatkan, saling memberikan motivasi satu dengan yang lain walaupun dalam menghadapi tantangan, tapi tidak perlu takut dan tidak perlu goyah karena Tuhan yang mereka sembah, yang mereka layani, yang mereka beritakan itu selalu ada bersama-sama. Ya, makasih Wice. Konteks itu memang pada waktu itu seperti itu dan sangat berguna salam ini. Sebaliknya di kondisi kita sekarang ini, roh individualisme menguasai manusia. Hah? Jangankan salam, liasa beta suka malas. Nah, kan gitu ya. Lain sing baku cocok, satu unit, satu sektor. Coba lihat orang sing baik. Yang yang baik itu justru nancep di pikiran kita. Yang baik-baiknya itu nggak tahu kemana. Ya? Konteks kita sekarang gitu, lebih mudah mengingat yang tidak baik daripada mengingat yang baik. Sehingga kita lebih cenderung untuk resisten daripada membangun kebersamaan. Dia itu muka pemalas, pasti dia pemalasnya aja yang diingat. Padahal dia juga punya kelebihan. Pasti ada sesuatu di dalam diri orang yang lebih, yang perlu dihargai. Dan itu yang mestinya merangkul persekutuan. Ada lagi? Kita mengajak kita untuk menggali bersama seperti ini supaya jangan kita hanya mendengar dan kita juga pasti mudah melupakan. Kalau begini kita akan ingat, oh iya, waktu itu Mbak Ici bilang begini, Bapak Pit bilang begini, atau saya bilang begini. Kita percaya ibu-ibu yang tidak bicara ini adalah ibu-ibu yang juga mendalami Alkitab setiap hari. Cuma manggali malu hati bilang, malu hati bicara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberi salam. Tanda bahwa ia mengasihi teman-teman seperjuangan. Ya. Bapak Ibu dan beta, Tuhan jadikan teman seperjuangan. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa murid. Dan murid-murid setiap yang namanya murid Tuhan, Bapak Ibu dan beta juga adalah murid, adalah teman seperjuangan. Perjuangan untuk apa Bapak Ibu?
Kalau Bapak Ibu dan Beta disebut sebagai kawan sekerja Allah itu kerja buat apa? Kerja apa? Kan teman saja, Yesus sahabat yang sejati. Gitu saja. Apa yang Bapak Ibu pahami? Yesus kawan yang sejati, amat tulus dan benar. Kalau dia menjadikan kita sahabat, kawan sekerja untuk apa? Kira-kira. Apakah kita merasa jadi kawannya? Kawan sekerja Allah? Merasakan tidak? Meneladani apa? Ojek yang bicara. Ketika apa? Teman sekerja Allah, berarti sesuatu yang biasanya kita menyebut itu teman sekerja Allah, kita merasa tidak layak menjadi teman sekerja Allah. Kalau untuk menjadi teman sekerja Allah berarti tidak layak dia bukan adalah itu harus sama paling kurang dengan karakter sifat. Saya kira begitu. Kalau memang Iya. Bukan diri kita yang menyebut kita sebagai kawan sekerja Allah. Firman yang mengatakan, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tapi sahabat. Dengan menjadi sahabat, mengerti apa yang dipikirkan oleh sahabatnya, dalam hal ini Yesus Kristus, apa yang dikerjakannya, apa yang diinginkan. Bapak Ibu dan Beta adalah rekan sekerja Allah. Allah masih bekerja sampai sekarang ini. Roma 8 ayat 28, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu. Bukan saja soal kasih makan minum pakai kita. Itu hal kecil buat Tuhan. Apa sih gitu? Kecil sekali tuh kalau cuma memenuhi kebutuhan lahiriah kita. Kecil dibandingkan Allah yang hebat luar biasa itu. Bapak Ibu dan Beta diutus di tengah-tengah dunia ini beritakan Injil ke seluruh dunia untuk mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Siapapun yang kita jumpai, perkenalkan keberadaan kita yang telah diselamatkan itu untuk menyelamatkan orang. Jadi katong jadi pegawai negeri, pegawai swasta, katong jadi apapun ya, kerja di toko kah, apa saja. Katong bawa katong pun diri sebagai kawan sekerja Allah. Jadi tidak sekedar kerja untuk dapat upah, dapat uang, hidup di rumah tangga, tidak hanya sekedar itu. Tapi hadirnya kita itu, hadirnya Tuhan. Ya, itu ya memang berat. Lah itulah menjadi orang Kristen seperti itu, pikul salib. Mengikut Yesus, menyangkal diri, berat. Kita mesti jujur bahwa kita lebih memberi perhatian kepada pendidikan. Wah, beta pu anak tuh mesti S2, S3 misalnya gitu. Kerja keras, apapun dilakukan. Ale pu anak di mana sekarang? Beta pu anak di sini sekarang, sebuah kebanggaan. Seng salah. Tetapi kita harus ingat ya, semuanya itu akan selesai pada waktunya. Karena semua sementara, yang ada yang abadi di dunia. Tetapi kalau kita karena anugerah Allah kemudian dijadikan sebagai kawan sekerja Allah, kita harus menolong orang lain untuk percaya dan diselamatkan. Jadi ada di mana sebagai laki-laki, sebagai perempuan, ada yang orang Kristen dan orang non-Kristen, tetap kita harus menghadirkan Yesus itu dalam kehidupan. Berat. Seperti Bapak Jack bilang, siapa bilang gampang-gampang? Karenanya kalau orang tidak memahami kebenaran seperti ini, dong di gereja kasengka, di unit kasengka, baca Alkitab kasengka, tidak terlalu peduli. Karena tidak memiliki tujuan yang jelas. Kok
kok bisa Paulus dan kawan-kawannya ini dalam penderitaan tetapi dong saling baku sayang? Kenapa bisa dong? Ya sudah jua menyerah saja jua, paling sengsara memberitakan Injil. Menyerah saya sudah, daripada dong tinggal bilang katong pemberontak, sesat, sudah sing usah lain. Sing begitu kenyataannya mereka. Justru mereka tambah maju gitu, tambah setia. Paulus di penjara tetap punya semangat untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang pernah ia buat, bentuk. Dalam kesakitannya, dalam kelaparannya, dia mau bikin susah orang lain. Kenapa? Karena dia sudah terikat oleh Allah di dalam Yesus. Dan dia tahu tujuan hidupnya. Mari kita tergugah oleh firman Tuhan ini. Mesti tahu tujuan hidup kita bukan saja kawin punya anak. Bukan saja kerja lalu dapat uang. Tapi aku hidup untuk Kristus, seperti yang Paulus bilang, kalau aku mati, mati untuk Tuhan. Hidup memberi buah. Bukan untuk dirinya, hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ketemu dengan orang yang selama ini dia berbuat baik, tapi orang itu balas yang baik, itu masalah. Hidupku untuk Kristus. Ada orang yang mencela dia, ada orang yang menyakiti, mengecewakan, tidak masalah. Hidupku untuk Kristus. Coba kalau hal itu terjadi sekarang. Ini, Usi sudah ingat sih. Kemarin beta ketemu dia lalu. Ada bilang sih begini. Hah? Ngampung, dia belum tahu beta tuh. Lancang mulai keluar. Ya? Tapi kalau kita di dalam Tuhan, ya udah cuek saja. Satu hal kalau kita melihat yang seperti itu, mendengar seperti itu, atau mengoreksi diri, jangan sampai betul. Nah kalau betul, perbaiki. Kan itu. Tidak usah langsung cepat-cepat lalu mau baku melawan dan sebagainya. Dan kalau kita sudah tinggal di dalam kebenaran seperti ini, maka Roh Kudus tuh pasti pimpin ketong. Ketong yang mudah bicara yang menyakiti orang gitu. Terus yang dengan sengaja begitu lihat orang lalu ingat dia puntar baik, karena Roh Kudus sudah pimpin. Kita pasti diubahkannya. Kita tidak hanya menjadi Kristen biasa-biasa saja yang disebut dengan bukan terbang tinggi bagaikan Raja Wali, itu bukan kita kemudian punya sayap lalu terbang. Kita memiliki kualitas iman yang berbeda. Menghadapi persoalan yang langsung ciut gitu, aduh beta yang sanggup lah, beta yang bisa lah, aduh air mata par segala hari. Tidak, kita harus jadi orang Kristen yang strong gitu ya, supaya kita juga bisa ngasih kuat ke orang. Nah kalau katong lemah, katong mau kasih kuat orang bagaimana? Apalagi kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Biar kita juga punya masalah, sering jadi masalah gitu. Kita punya masalah, itu bukan masalah. Tapi bagaimana saya menolong orang lain yang punya masalah. Karena hidup kita ini untuk Tuhan. Nah kita kan dipersiapkan untuk nanti berada pada proses pemilihan majelis jemaat tuh. Kita memilih atau nanti kita juga akan terpilih pada saatnya. Siap-siap sekali Bapak Ibu. Jangan cuma berpikir bahwa nanti jadi majelis jemaat aman-aman saja berdiri di depan menjadi lebih terkenal dari sekarang. Oh, tidak begitu. Kalau melayani Tuhan yang tulus itu pasti tantangannya besar. Ya? Belum tantangan luar dari dalam rumah dulu. Yang biasanya pulang tempo-tempo, katong supi bisa makan di Kentucky kan di mana. Itulah dengan anak-anak sekarang pelayanan dia ada orang sakit di rumah sakit, rencana mau pi makan susah bisa lain. Dan banyak hal yang lain. Kebiasaan-kebiasaan dengan rumah tangga atau kebiasaan-kebiasaan dengan teman-teman yang lain sudah tidak bisa lagi karena kita harus melayani, dan itu jauh lebih penting dari kesenangan diri kita. Tuhan yang terpenting dari kesenangan diri kita. Itu harus ditanggalkan. Macam beta begini, ini tinggal di siapa di pastori sendiri, Bapak Roni dia sendiri juga, tak perlu mau tinggal sendiri di sini. Tanpa memilih menjaga rumahnya, ya saya memilih menjaga jemaat. Karena beta masih bertugas di sini. Kalau beta tinggal di Tiongkok, Ibu, ini ada yang tiba-tiba sakit, turun dari situ ke sini, berapa lama lah orang sakit sepele? Begitu kan?
Semua adalah pilihan. Tentang menjadi setia juga adalah pilihan. Orang lain tidak setia, tapi saya memilih setia. Pasti begitu. Nanti berani berbeda dari orang lain. Jangan selalu sama saja. Orang bikin begini beta ikut, orang bikin begitu beta ikut. Kita tidak memiliki integritas. Baik laki-laki atau perempuan, katong kerja di kantor atau katong ibu rumah tangga saja. Tapi kalau kita memiliki iman kepada Tuhan, Roh Kudus menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Dan kita dituntun selama di dunia ini waktu hidup 70 tahun, 80 tahun, katakanlah saja. Kita saja Bapak Ibu. Dan sebenarnya ini adalah persiapan yang Allah lakukan supaya kita bisa masuk di kerajaannya. Tidak ada manusia purba yang masuk kerajaan surga. Bapak Ibu tahu manusia purba pura-pura baik. Nah, dalam hidup ini banyak orang yang purba, pura-pura baik. Dulu kan ini maju bagaimana? Ayo, padahal langsung tak suka. Mereka lihat dia buka kan wanita. Ya manusia purba banyak, padahal di zaman modern ini. Jadi mari. Sungguh-sungguh kita menyelami kemajuan yang baik supaya kita tinggal di dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, bisa menolong orang lain. Amin. Dan ini kita 380. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Berapa kasihnya besar? Kasihnya besar. Tak usah hati berbahagia benar. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkah. Tiap langkahku, yakin Kau tetap teguh. Yakin Kau tetap teguh. Mengasihiku. Ya Bapa atas kasih-Mu. Ya Bapa atas kasih-Mu yang selalu menaungiku. Yang selalu menaungiku. Naikkan terima kasihku. Naikkan terima kasihku kepadamu. Ya, kita akan berdoa syafaat, kita mensyukuri penyertaan Tuhan di sepanjang bulan ke-7 dan kita akan berharap penyertaan Tuhan juga di bulan ke-8 sambil kita tetap menjaga kesetiaan kita mengikut Yesus. Kita berdoa. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur kepadamu, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kami kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Silakan berdiri Bapak Ibu, semua kita menyanyi Yesus bye-bye Parbeta. Yesus bye-bye Parbeta. Yesus bye-bye Parbeta. Yesus selamat. Yesus umpah. Yesus bye-bye Parbeta.
dalam Yesus Kristus Tuhan kami, menuntun mengarahkan langkah kami oleh kuasa Roh Kudus dalam seluruh tapakan perjuangan hidup kami, pribadi, rumah tangga, keluarga besar, sektor 3 Jemaat GPM Silo, kehidupan hambamu Penatua Fit, Begitu bersama istri, anak, dan keluarga besar, semua orang yang kami kasihi yang jauh maupun yang dekat, hari ini sampai selama-lamanya.